Setelah kejadian itu, Pan-su menyuruh Mancul untuk mengambil rambut di tubuh asli anaknya untuk dijadikan sampel alias tes DNA. Sedangkan ia mengambil rambut Hyun-jong untuk dijadikan tes DNA karena diceritakan di mana terakhir kali ia meninggalkan Mi-sun dalam keadaan hamil dan dia juga mencurigai kalau Hyun-jong adalah anaknya. Dan benar saja, setelah hasil surat DNA-nya keluar, ternyata Hyun-jong memang anaknya alias putrinya. Setelah mengetahui jika Hyun-jong alias putrinya yang selama ini dibully, maka ia pun berencana untuk menjaga putrinya di sekolah. Sempat Pan-su menyuruh Mancul untuk mematahkan tangan orang-orang yang selalu membuli putrinya, tetapi Mancul menolak karena ia tidak bisa menyakiti anak di bawah umur. Lalu Mancul punya rencana lain bahwa Hyun-jong harus diajarkan bela diri supaya ia bisa melawan ketika dibully, termasuk Pan-su juga yang harus berolahraga agar mendapatkan tubuh yang ideal. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sama-sama berlatih hingga pada akhirnya Pan-su yang berada dalam tubuh Pan-su yang berada dalam tubuh Dong-hyun pun berubah drastis alias kini sudah memiliki roti alias six-pack-man. Singkatnya, Pan-su mengajak Hyun-jong untuk datang ke rumahnya memakan ramen. Di saat tiba di rumah, Hyun-jong izin untuk masuk ke kamar. Di saat itulah Pan-su melihat-lihat foto-foto kecil sang putri hingga membuatnya baper. Di sisi lain, ayah Dong-hyun kini bekerja di grosir dan mendapatkan gaji pertamanya. Namun ketika ia pulang di perjalanan, ia dicegat oleh para gangster penagih hutang karena ayah Dong-hyun sudah lama tidak membayarnya. Kemudian ia pun dihajar. Namun tiba-tiba Pan-su tiba lalu menggagalkan kejadian tersebut. Namun di saat mereka hampir gebuk-gebukan, sang ayah malah membuat hal yang konyol, yaitu membiarkan dirinya dihajar oleh para preman. Padahal sebetulnya anaknya bisa menghajar mereka sih. Hingga pada akhirnya membuatnya tepar. Pan-su yang tidak menerima perlakuan para gangster tersebut menyuruh Mancul untuk membereskannya. Ya, sudah dapat ditebak sih, para preman-preman kreceh tersebut ya dihajar habis oleh Mancul. Di sisi lain, Hyun-jong sudah mulai bisa menguasai beberapa bela diri, serta ia pun saat ini sudah melawan para cewek-cewek pembuli di sekolahnya, dan hal tersebut membuat Pan-su bangga kepadanya. Setelah pulang sekolah, Pan-su datang ke toko ramen Mi-sun. Namun di sana ia melihat Mi-sun digoda oleh para pelanggannya. Tentu saja hal itu membuat Pan-su marah yang langsung menghajar mereka. Disinilah Mi-sun mulai curiga dengan sikap Dong-hyun yang kini telah berubah. Lalu Pan-su mencoba untuk menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh ini adalah Pan-su. Awalnya Mi-sun tidak percaya, namun setelah bercerita panjang kali lebar serta meyakinkan Mi-sun dengan bercerita tentang apa-apa saja rahasia-rahasia yang dimiliki Mi-sun, maka akhirnya Mi-sun pun percaya jika Pan-su adalah Dong-hyun alias mereka bertukar tubuh. Keesokan harinya di sekolah, Hyun-jong diajak cowok ganteng untuk datang ke pestanya nanti malam, dan tentu saja ia menerima undangan itu. Namun tanpa diketahui, ternyata Hyun-jong akan dijadikan bahan bulian mereka, sedangkan Pan-su tidak ikut ke pesta itu karena ia ingin mengajak Mi-sun untuk berkencan. Lalu di sana Pan-su meminta maaf tentang kesalahannya dulu yang pernah meninggalkannya. Namun ternyata Mi-sun masih tetap tidak ingin memaafkannya dan ia pun bergegas pergi meninggalkan Pan-su. Hingga tiba-tiba Pan-su mendapatkan kabar bahwa Hyun-jong akan dijadikan bahan bulian. Mengetahui hal itu, Pan-su pun meminta mobil kepada Mancul untuk bergegas pergi ke pesta itu, ditemani oleh dua wanita yang suka membuli Hyun-jong dulunya. Setibanya di sana, Pan-su melihat jika Hyun-jong sedang dibully. Lalu ia pun mendekati mereka hingga terjadilah acara gebuk-gebukan yang membuat para pembuli itu mimisan. Atas kejadian ini semua orang di sana terkejut. Lalu ia membawa Hyun-jong pergi dari tempat itu. Keesokan harinya Pan-su mendapat kabar buruk dari Mancul yang dimana bahwa istrinya telah berselingkuh dan kini telah bersekongkol dengan saingannya yang untuk menjatuhkan Pan-su dari jabatannya dengan menuduh Pan-su telah berkorupsi uang perusahaan. Lalu ia pun meminta kepada Mancul untuk mengirim surat kepada pemimpin gangster alias mertuanya. Di sisi lain, kini Hyun-jong mulai jatuh cinta kepada Pan-su karena selama ini ia terlihat selalu peduli dan menjaganya, yang menyangka Pan-su juga menyukainya. Padahal itu tentu saja adalah kepedulian sang ayah kepada anaknya. Ya tentu saja Pan-su menolaknya, cuk. Ya gila apa masa ayah bisa mencintai anaknya? Gila apa masa iya ayah pacaran sama anaknya? Pada malam harinya saingan Pan-su yang datang ke dalam rumah sakit. Ia berencana untuk membunuh Pan-su yang masih belum tersadar. Namun tiba-tiba Dong-hyun yang berada dalam tubuh Pan-su tiba-tiba sadar. Bos gangster saingannya terkejut hingga membuat ia pingsan di sana. Dong-hyun yang menyadari
ketika ia berada dalam tubuh Om tiba-tiba terkejut hingga ia stres. Ia pun pulang ke rumahnya dan merengek kepada ayahnya. Jelas hal itu membuat ayahnya kaget dan tidak percaya bahwa itu adalah Dong-hyun anaknya. Tak lama kemudian Pan Su datang dan menjelaskan sebenarnya yang terjadi. Pan Su meminta bantuan kepada Dong-hyun untuk memperbaiki hubungannya dengan Mi-sun. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke tempat Mi-sun. Di sini Pan Su menyuruh Dong-hyun berakting seperti dirinya dan meminta maaf tentang kesalahannya dulu. Namun tidak lama kemudian, bos saingan Pan Su datang membawa beberapa anak buahnya. Melihat hal itu, Pan Su yang di tubuhnya masih ada Dong-hyun ketakutan. Lalu Pan Su asli langsung menyuruh mereka berdua bersama Mi-sun untuk bersembunyi di dapur. Sedangkan ia langsung menghajar mereka sendirian. Awalnya Pan Su mampu mengajar mereka, namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Pan Su pun kewalahan. Tidak lama kemudian Mi-sun mengancam mereka akan meledakkan tabung gas agar mereka semua bisa mati bersama di sana. Mendengar hal itu, bos gangster saingan Pan Su ciut ketakutan dan kabur dari sana hingga akhirnya kini Mi-sun juga bisa memaafkan Pan Su. Di tempat lain, istri Pan Su sudah ketahuan bahwa dirinya sudah berselingkuh dan mengkhianati suaminya. Setelah ayahnya membaca surat dari Pan Su yang dikirimkan oleh Mancul, ia pun memanggil Pan Su namun bantuan itu untuk menemui dan ia pun memanggil Pan Su untuk menemuinya. Pan Su meminta bantuan Dong-hyun yang berada dalamnya untuk bersikap selayaknya dirinya. Namun ya, di saat pertemuan terjadi, Dong-hyun malah merubah skripsi atau merubah rencana yang